kembali lagi dalam perkuliahan Bapak, mata kuliah pendidikan inklusi. Sebelumnya mohon maaf Bapak nggak bisa masuk seperti biasa secara luring ya, karena memang keadaan Bapak masih sakit, jadi belum bisa belajar secara offline seperti biasanya. Mengulas lagi kan presentasi udah nyampe berapa kelompok kemarin Bapak lupa? Kemarin satu kelompok satu. Baru satu kelompok, mungkin bisa ya sekarang beres satu kelompok lagi, dikarenakan waktu juga sudah hampir selesai ya. Mohon maaf Bapak, tadi ada urusan dulu, nelpon dulu, jadi harus ini kesiangan maksudnya. Nah langsung saja, mungkin itu presentasi kelompok 2 ya, karena ya udah siap, PPT-nya udah ada. Ini sudah di share. Siap, langsung saja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan konsep pendidikan inklusi. Konsep pendidikan inklusi. Konsep pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang ada. Gani, itu siapa aja kelompoknya Gani? Belum disebutkan tadi Bapak menilai. Maaf Pak. Ya baik, di sini saya bersama kelompok saya yaitu Muhammad Fikri Ali akan mempresentasikan konsep pendidikan inklusi. Baik, yang pertama saya dan nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya ulangi kembali. Konsep pendidikan inklusi. Konsep pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Penyelenggaraan sekolah ini bertujuan supaya semua anak dapat mengakses pendidikan seluas-luasnya seluas-luasnya tanpa diskriminasi. Berhubung pendidikan inklusi ini menyatukan anak berkebutuhan khusus dan anak reguler, maka dari kurikulum, sarana pendidikan hingga sistem pembelajarannya untuk tenaga pendidik diusahakan adalah mereka yang terlatih dan profesional di bidangnya supaya dapat menyusun program pendidikan secara objektif. Lanjut. Filosofi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif mengedepankan sikap menghargai setiap individu peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan setiap karakter, kemampuan, dan keterbatasannya, sehingga pendidikan inklusif menjadi jembatan dari perbedaan yang ada di antara setiap individu peserta didik. Kemudian pengertian inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan inklusif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, supaya dapat mengakses pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya. 2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. 3. Membantu meningkatkan mutu dari pendidikan dasar dan menengah dengan cara angkat tinggal kelas. Merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sementara pada ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 5. Merealisasikan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu, sementara pada Undang-Undang Nomor 23/2002 pasal 51 tentang perlindungan anak bunyi anak penyandang cacat fisik dan atau mental akan diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Baik, saya lanjutkan kembali. Kemudian ada pro dan kontra pendidikan inklusif. Ini ada pro. Di antaranya adalah 1. Belum terdapat bukti yang kuat bahwa sekolah luar biasa merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk memenuhi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah reguler. Dari penyelenggaraan sekolah luar biasa berimplikasi atas adanya labelisasi bahwa anak-anak yang masuk sekolah tersebut adalah anak cacat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya, banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah tidak dapat bersekolah di sekolah luar biasa dengan alasan jaraknya yang jauh dan biaya yang tidak terjangkau. Kemudian melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana menghargai perbedaan yang ada. Dan selanjutnya, banyak bukti di sekolah reguler bahwa terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan secara sesuai. Dan kemudian ada lagi kontra. Nah, yang pertama, banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler. Kemudian banyak sekolah reguler yang belum memiliki persiapan secara penuh dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif sebab berkaitan dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian sekolah luar biasa dianggap lebih efektif untuk diikuti oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mungkin itu presentasi aku sudah dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak sekali salah kata yang telah terucap dari kami berdua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu. Jikalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan siapa di mana teh? Nama saya Salsa Rahayu. Izin bertanya, kalau misalkan di sekolah reguler terus ada anak yang berkebutuhan khusus, itu penilaiannya sama nggak sama yang anak-anak biasa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Sari, apakah ingin bertanya? Tidak? Oke, tidak apa-apa. Sebelumnya, baik, apakah ada yang ingin menjawab sebelum saya menjawab pertanyaan dari Sasa? Ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Ada? Ada tidak? Tidak ada? Oh, oke, baik, tidak ada. Bagaimana, saudara Diki? Apakah Anda ingin menjawab pertanyaan dari Sasa? Tidak? Jadi kieu cenah tadi teh, apakah di sekolah reguler, jadi di sekolah reguler ada anak yang berkebutuhan khusus, apakah penilaiannya berbeda dengan anak-anak seperti hanya anak normal? Ya, itu. Apakah penilaian berbeda atau gimana? Mungkin kayaknya sama saja. Sama saja. Kenapa? Anda oke, mungkin kan saya belum. Kemudian jangan sambil tidur dan Fikri, aduh. Oh iya, jadi Memang saya Oh iya, ini maaf. lagi Zoom, tapi tolong hargai saya sebagai dosen dong. Oh iya, maaf Pak. Maaf Pak, tadi malam begadang. Nah, baik. Jadi pertanyaan setelah Sabila ini, apa saya ulangi kembali, saya ingin bertugas kembali. Apakah anak yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler dalam penilaian itu akan disamakan dengan anak-anak yang lain? Itu seperti itu. Ya, seperti Iya, itu. seperti itu. Ya, iya betul. Oke. Tapi kalau dilihat terlebih dahulu, saya akan bertanya kembali. Anak yang berkebutuhan khusus di sini dan berkebutuhan khusus dalam hal apa? Kemudian dalam penilaian seperti apa yang dimaksud oleh Sasabila? Apa yang terbayang oleh Sasabila? Misalkan anak-anak yang autis kayak gitu, Ya, dan penilaian kesehariannya gitu, dari penilaian akhirnya nanti gimana, penilaian akhir dalam ulangannya tuh, kayak hasil ulangannya, terus semuanya pokoknya. kalau dilihat dalam hasil ulangan, karena dilihat dari banyaknya orang autis ya. Jadi orang autis itu mereka itu, jadi gimana ya? Sepengetahuan saya, jadi orang autis itu memiliki dunia sendiri. Jadi akan sangat berbeda dalam hal penilaian seperti hanya anak-anak biasa. Jadi perbedaannya bagaimana? Jikalau seandainya anak-anak biasa mengerjakan soal matematika, dia mengerjakan soal contoh soalnya itu dari mata pelajaran bahasa Indonesia, belajar menulis. Nah, anak-anak biasa akan dengan mudah belajar menulis, akan dengan mudah membaca tulisannya. Berbeda dengan autis. Kalau autis disuruh saja itu akan
sudah mungkin ya, tidak ada. Silakan tutup dulu Gani. Alhamdulillah, dari tadi mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami berdua. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas partisipasinya. Apa yang telah kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi audiens. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mungkin menambahkan lagi tadi soal penilaian apakah dibedakan atau enggak. Dalam pendidikan inklusi itu teman-teman yang disamaratakan antara ABK maupun anak-anak yang normal biasa itu adalah materi-materi yang disampaikan oleh pengajar itu disamaratakan. Nah, kalau urusan penilaian kita itu menimbang lebih dahulu, kita itu harus fleksibel dalam memberikan penilaian sejauh manakah ini anak ABK ini misalkan dalam penilaiannya apakah memang bisa disamakan ataukah tidak. Jika memang kira-kira tidak seperti tadi anak autisme itu tidak bisa disamaratakan karena memang kebutuhan dan penangkapan ilmu yang disampaikan oleh pengajarnya itu akan sangat berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Jadi dalam pendidikan inklusi ini dibedakan urusan penilaian, cuman yang menjadi faktor kesamaan dan tidak diskriminasikan itu adalah materi yang disampaikan oleh pengajarnya, mau disampaikan kepada anak-anak ABK maupun anak-anak normal pada umumnya, itu materinya tetap sama saja. Mungkin sudah mengerti semuanya. Kalau misalkan yang cacat fisik itu di mana Pak? Cacat fisik kita ini sebagai sebagai pengajar dan penilai juga itu harus tadi fleksibel juga. Jadi kita lihat dulu cacat fisiknya seperti apa, apakah mengganggu. Misalkan dalam pelajaran olahraga kan tidak mungkin disamaratakan anak yang cacat fisik dengan anak yang normal pada umumnya. Ya, ada pertanyaan lagi enggak? Tidak ya, saya rasa. Sudah, mungkin Pak sudah cukup jelas. Terima kasih Bapak. Dikarenakan waktu juga, mungkinnya ini jamnya juga udah mau habis. Kita cukupkan materi atau pertemuan kali ini. Maaf Bapak tidak bisa offline, mungkin minggu depan Bapak bisa offline. Sekian, kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat untuk kalian semua. Saya tutup ya. Saya keluar izin lab.